Oke, dilanjutkan. Ini tentang web. Jadi sebenarnya video ini sebagai tambahan saja, tambahan materi-materi yang ada di kuliah ya. Jadi kemungkinan yang ada di video hanya hal-hal yang mungkin belum sempat disampaikan di kelas atau didiskus di kelas, begitu. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang teknologi web ya. Jadi web bukan sebuah website. Jadi web ini adalah salah satu software gitu ya, salah satu, bisa dikatakan seperti itu, yang bekerja di internet, over internet. Jadi internet itu anggap saja sebagai hardware, web itu softwarenya. Jadi web ini adalah teknologi yang berjalan di atas internet. Nah, perlu kita ketahui bahwa teknologi web ini bisa dikatakan yang paling cepat gitu ya, cukup cepat lah. Saya tidak bisa berani mengatakan yang paling cepat karena tidak ada pembandingnya. Jadi cukup cepat gitu ya, sehingga kita harus get involved dengan setiap perkembangan teknologi web. Nah, di sini tadi untuk sampai saat ini mungkin bisa dikatakan web ini sudah pada tahapan ini ya, web 3.0. Web 3.0. Nah, ini web 3.0. Nah, tapi meskipun nanti yang kita pelajari tidak sampai ke tingkatan 3.0, mungkin 2.0, 2.5, tapi mungkin kita perlu mempelajarinya ini ya. Tadi ini sudah saya sampaikan tadi. Jadi pada dasarnya web itu dari kata World Wide Web, www, ini merupakan ini ya, bisa dikatakan interlink hypertext atau HTML atau hypermedia over internet gitu ya. Nah, karena dia itu bekerja di ini ya, di teknologi ini, hardwarenya internet, maka dia harus punya standar. Nah, standar teknologi web ini diatur oleh W3 Consortium, begitu. Jadi semua apapun company yang berkaitan dengan web biasanya selalu akan menguji pada konsorsium ini. Jadi saya sarankan kalau ingin get involved dengan teknologi web ya selalu mengikuti perkembangan dari standar-standar atau recommendation dari W3, begitu. Nah, langsung saja mungkin. Nah, ini evolusi web. Sebenarnya web ini kita tahu sudah cukup lama ya perkembangannya, dari tahun sekitar 90-an awal gitu ya ini. Kemudian berkembang sangat cepat sampai sekarang 2011. Nah, sebenarnya evolusi dari web kemudian versi-versi ini hanya hanya istilah-istilah yang diberikan oleh para ahli di dunia web gitu ya. Tapi pada dasarnya tidak ada aturan yang baku tentang web 1.0, 2.0, 3.0 saja. Jadi ini bukan sesuatu yang baku. Nah, langsung saja untuk versi yang pertama atau teknologi awal itu ditandai dengan markup language. Walaupun sebenarnya HTML ini saudaranya banyak ya, ada HTML, ada XML perkembangan nanti, kemudian ada dynamic HTML, tapi selalu saja berkaitan dengan markup language. Nah, ini ciri dari web 1.0 itu adalah static web page, artinya server atau penyedia layanan membuat website, kemudian user atau di klien itu hanya ya melihat-lihat saja, klik sana klik sini begitu. Ini bahkan browser awal itu hanya bisa menampilkan teks, browser awal ya. Jadi untuk software di sisi klien itu awalnya hanya bisa membuka teks. Nah, begitu. Jadi perkembangannya adalah HTML, kemudian static web page, dan static browser juga, atau ya very beginning of browser. Nah, begitu. Nah, ini Viola ini adalah salah browser yang paling tua ya, mungkin sekarang mungkin sudah tidak eksis lagi. Ini jadi semacam ini aja ya, historical gitu ya. Historical, kita perlu tahu sejarah dari browser-browser. Nah, awalnya hanya bisa menampilkan teks seperti ini. Jadi teks statis, kemudian link seperti ini saja. Jadi bisa kita bayangkan user hanya ya berselancarnya begitu, membaca, klik sana, klik ini, baca lagi, klik ini, baca lagi, begitu. Baik. Kemudian 2.0.
2.0. Nah, ini mulai tambah teknologi-teknologi di sisi klien seperti cascading style sheet, kemudian JavaScript, kemudian plugin server, plugin browser. Nah, browser ini mungkin berkembangnya termasuk cepat ya, cukup cepat juga. Jadi kemudian bisa selain teks, kemudian juga bisa image dan animation. Kemudian berkembang teknologi server scripting, jadi PHP, Perl, ASP dan sebagainya. Yang paling tua sebenarnya ini ya, PHP ini paling tua, salah satu yang paling tua. Nah, kemudian dalam perkembangannya juga di akhir-akhir ya, jadi 2.5 mungkin, sekitar 2.5 itu kemudian muncul teknologi-teknologi baru. Jadi cara baru menggunakan teknologi, sebenarnya bukan teknologi baru tapi cara menggunakannya baru, seperti ini ya, asynchronous JavaScript XML, kemudian RSS, XML dan sebagainya. Nah, perkembangannya. Nah, itu. Kemudian muncul web arc ya, seperti arsitektur, maksud saya arsitektur. Jadi ada SWAP, WSDL. Nah, ini juga perkembangan dimulai dari XML ya. Jadi dari teknologi baru menghasilkan teknologi baru yang lain, seperti ini. Jadi dari XML kemudian hadir WSDL dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali aplikasi. Nah, aplikasi seperti blogging, tagging, social networking, social bookmarking dan lain sebagainya. Dan mulai dynamic, artinya klien, artinya dia. Jadi klien, misalnya ada klien, ada hubungan dengan server, maka klien tidak hanya satu arah, jadi server ke klien saja gitu ya, tapi juga klien server. Jadi klien bisa request sesuatu seperti dalam blog gitu ya, dalam tagging juga, dalam social networking. Jadi klien bisa dynamic gitu ya, tidak hanya seperti di 1.0 yang hanya berselancar membaca, kemudian klik sini, kemudian melihat dokumen yang lain, tapi kemudian ada interaksi antara klien dan server begini. Nah, walaupun perkembangan 2.0 ini cukup panjang ya, dan bisa dikatakan web itu pada masa puncaknya di 2.0. Sampai sekarang pun masih ada blogging, tagging, social networking, sampai 2.5 mungkin ya teknologi perkembangannya. Nah, ini teknologi baru seperti ini 2.5. Nah, diantaranya ini ya, jadi tadi muncul server script, kemudian blogging, social networking dan sebagainya, RSS dan sebagainya. JSON juga JavaScript Object Notation, ini juga salah satu recommendation dari W3. Oke. Kemudian selanjutnya 3.0. Nah, sekarang ini bisa dikatakan 2010, 2011 dan masih 2012 juga mungkin itu adalah beginning ya. Jadi beginning fase dari web 3.0. Nah, bisa dikatakan sebagian besar ya para expert itu menyebutnya sebagai teknologi semantik web. Kenapa semantik? Kalau kita tahu semantik itu kan dalam kata-kata di dunia bahasa ya, semantik itu meaning ya, semantik atau semantics gitu ya, itu artinya adalah meaning, arti gitu ya, mengandung arti. Nah, memang motivasi yang paling mendominasi teknologi web 3.0 itulah bagaimana informasi seperti kalau kita tahu sebuah web manusia dipahami oleh manusia gitu ya, dengan language apapun dipahami hanya oleh manusia gitu ya. Tapi bagi komputer tidak tahu. Komputer taunya hanya deretan bit gitu ya, 0101 seperti itu. Nah, motivasi utama dari semantik web itu adalah bagaimana membuat mesin itu juga bisa memahami meaning dari sebuah informasi. Jadi tidak hanya handle datanya saja, scriptnya saja, tipe datanya, tapi juga memahami meaningnya, understand gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi bukan hanya manusia, tapi juga mesin bisa memahami sebuah informasi. Nah, teknologi ini berkembang mulainya sebenarnya dari ini tadi, teknologi XML ya. Jadi yang paling mendasari teknologi semantik web itu adalah XML.
Nih, teknologi XML. Jadi Extensible Markup Language, yang sebelumnya Extensible Markup Language sebelumnya kita tahu ada SGML ya, Scribe Generalized Markup Language. Ini adalah mbok-mbokannya XML gitu ya, mbok-mbokannya XML, tapi kemudian kita pahami saja XML. Nah, dari teknologi XML kemudian membangun teknologi-teknologi semantik web di atasnya. Di antaranya adalah ini, beberapa rekomendasinya adalah RDF. Jadi RDF ini semacam skema baru dalam database. Mungkin yang sudah pernah belajar database, kita tahu ada model data, ada modeling, bagaimana memodelkan sebuah data gitu ya. Ada yang hierarchical, ada yang entity relationship. Nah, RDF ini gampangnya salah satu model data juga, salah satu model data, pemodelan data terbaru, RDF, Resource Description Framework. Nah, perkembangannya kemudian sampai kepada ontologi dan sebagainya. Friend of a friend, ini salah satu vocabulary yang paling terkenal dari teknologi semantik. Jadi semuanya diawali dari metadata XML. Jadi membuat bagaimana mesin itu memahami data gitu ya. Jadi bisa menambahkan ini ya, tagging, sehingga mesin kemudian memahami informasi sama seperti yang dipahami oleh manusia. Nah, dengan cara seperti ini perkembangannya cukup banyak. Oh ya, di 2.0 itu yang sangat gigantisme itu juga search engine ya. Ini lupa saya sampaikan, ada search engine. Sampai sekarang juga masih luar biasa perkembangan search engine. Jadi bisa dikatakan mungkin yang paling luar biasa dari teknologi 2.5 itu adalah search engine. Nah, sekarang perkembangannya search engine pun akan dibuat semantik. Jadi ada istilahnya semantic search engine gitu ya. Jadi semantic search engine artinya apa? Salah satu perkembangannya, nanti mungkin Anda bisa browsing sendiri juga. Jadi membuat semantic search engine itu pencariannya itu dengan mesin. Jadi search engine-nya itu bisa mencari seperti yang kita inginkan dengan leveling operasi gitu ya. Jadi kalau kita masukin search engine biasanya adalah keyword saja. Keyword, kemudian dengan teknologi semantic search engine ini kemudian search engine itu sendiri bisa mengextend gitu ya. Mengextend dari keyword Anda sehingga hasilnya lebih precise. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan perkembangan, dan sekarang masih banyak lagi ya jadi semantic web. Jadi sekarang ini ongoing research juga, fundamentalnya terus berjalan, dan yang lebih menyenangkan adalah application-nya juga sudah mulai banyak. Jadi segala macam aplikasi yang ada di teknologi 2.0, 2.5 itu bisa ditambahkan di embed dengan teknologi semantik. Nah, sekarang aplikasinya yang berkembang saat ini seperti itu. Nah, ini ya, jadi ini RDF, triple RDF, friend of friend, dan XML. Baik, walaupun yang nanti kita pelajari tidak akan sampai ke semantic web ya, 3.0 cukup sampai 2.5 saja, jadi sampai sini saja, teknologi-teknologi XML, RSS, AJAX dan sebagainya. Oke.